Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi. Sebelumnya kami dari kelas 3B. Saya sebagai moderator, nama saya Zulfa Raswan dan 3 teman saya, Fika Ramadhani, Selina Rehajeng, dan Mei Tumeyang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Mengapa vanili dijuluki emas hitam? Bukan tanpa alasan, julukan ini diberikan karena nilai ekonominya yang sangat tinggi dan warna buahnya yang gelap serta proses curingnya. Indonesia sebagai salah satu produsen vanili terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menguasai pasar global, terutama karena varietas vanili kita. Vanili Planfolia dikenal memiliki kualitas aroma yang superior. Penggunaan vanili yang beragam. Vanili tidak hanya digunakan sebagai penyedap rasa. Vanili juga memiliki peran penting di tempat industri. Utamanya, yang pertama, industri makanan dan minuman. Ini adalah penggunaan utama seperti kue, es krim, coklat, dan minuman beralkohol. Yang kedua adalah industri kosmetik dan parfum. Vanili digunakan sebagai bahan dasar aroma untuk menciptakan wewangian yang mewah dan menenangkan. Yang ketiga ada industri farmasi, digunakan untuk beberapa keperluan medis dan aromaterapi, meskipun ini masih menggunakan riset lebih lanjut. Yang terakhir adalah industri tembakau. Beberapa produk tembakau menggunakan vanili untuk meningkatkan rasa dan aroma. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rantai pemasok dari vanili ini. Yang pertama ada petani. Ini adalah hulu dari rantai pasok. Petani ini membudidayakan dan memanen polong vanili. Yang kedua ada rantek. Ini adalah pedagang perantara atau pengumpul desa. Mereka mengumpulkan dan menjual vanili langsung dari petani ke pedagang di atasnya. Kemudian ada pedagang pengumpul antar desa, membeli dari rantek dan menjualnya ke pedagang besar. Kemudian ada pedagang besar, mereka melakukan sortasi, pengemasan, dan pembelian dalam volume besar menjadi pemasok bagi eksportir atau pasar lokal. Yang terakhir adalah eksportir. Eksportir ini adalah pemain kunci eksportir melakukan proses perdagangan dan grading akhir, kemudian membawa produk vanili kita ke pasar internasional. Dalam efisiensi rantai ini sangat krusial. Semakin pendek dan transparan, saluran ini semakin besar potensi nilai tambah yang kembali ke petani dan semakin terjamin kualitas produk yang diekspor. Di sini adalah data grafik ekspor vanili di Indonesia. Terlihat adanya fluktuasi signifikan. Puncak terjadi sekitar tahun 2016 di mana volume ekspor sangat tinggi, mencapai lebih dari 600 ton nih. Ini memungkinkan dipengaruhi oleh tingginya permintaan atau harga yang menarik saat itu. Namun setelah 2016 volume cenderung menurun nih, atau stabil di level yang lebih rendah, sekitar 200 sampai 400 ton. Penurunan ini kita perlu analisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh isu budidaya, serangan hama, atau dinamika harga global. Rata-rata pertumbuhan ekspor selama periode 2014 sampai 2023, rata-rata pertumbuhan volume ekspor vanili Indonesia adalah 247 ton per tahun. Artinya meskipun ada fluktuasi eksportir, tren ekspor kita menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan untuk memvisualisasikan volume ekspor vanili pada tahun 2018 mencapai sekitar 606.000 ton. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria penentuan grade komoditas ekspor vanili. Mengapa sih kriteria grade atau mutu vanili itu wajib ada? Nah, itu perlu ada dikarenakan ada 3. Yang pertama, penentuan nilai komersial dan harga, di mana kriteria terutama kandungan vanili dan kadar air itu secara langsung sangat mempengaruhi harga jual vanili itu sendiri. Di mana grade A atau ground normal itu dihargai dengan harga yang tinggi karena mutu yang ketat. Yang kedua, jaminan kualitas dan fungsi produk, di mana memastikan vanili memiliki aroma yang optimal dan tekstur yang sesuai dengan tujuan pembeli, di mana teksturnya yang lentur dan kering untuk mengatasi usia simpannya menjadi panjang agar tidak terjadinya jamur di mana dalam proses pengiriman. Yang ketiga, kepatuhan regulasi dan keamanan pangan, di mana itu wajib memenuhi standar mutu atau SNI dan persyaratan keamanan pangan internasional. Selanjutnya, kriteria penentuan grade komoditas ekspor juga harus melalui 3 aspek, yang dimana aspek kimia dan keamanan pangan, dimana kandungan vanili itu penentu utama aroma dan nilai komersial vanili tersebut. Yang dimana yang pertama kadar air mutu A itu minimal 25-35%, yang dimana itu akan menghasilkan vanili yang lentur dan potongan yang lembut. Yang kedua mutu B, yang dimana minimal 15% sampai 20%, yang dimana ini
vanilinya ideal. Yang ketiga, kandungan abu untuk aplikasi. Selanjutnya, kandungan abu untuk indikasi kemurnian produk, di mana abu total tidak boleh lebih dari 7%. Nah, yang selanjutnya itu aspek fisik, di mana karakteristik fisik vanili itu warnanya harus hitam pekat atau coklat tua. Lalu yang kedua itu tekstur, di mana tekstur vanili harus lentur. Yang ketiga, ukuran dan keseragaman, di mana ini banyak yang dicari, yaitu ukuran vanili harus seragam. Yang terakhir adalah aspek integritas dan kebersihan pasca panen. Nah, di mana ini sebagai penentuan diterima atau ditolaknya ekspor vanili tersebut. Nah, di mana yang pertama itu keamanan pangan mutlak, di mana produk vanili harus bebas residu, pestisida atau bromida. Nah, di mana vanili tersebut harus lolos uji kontaminasi. Nah, yang kedua itu kebersihan produk, di mana produk vanili harus bersih, tidak ada kontaminasi dari fisik atau benda asing lainnya seperti pasir, batu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu kondisi pasca panen, di mana vanili harus bebas dari kerusakan mekanis atau serangan jamur. Oke, selanjutnya aplikasi segmentasi vanili, di mana vanili sendiri memiliki 3 segmen pasar. Yang pertama, segmen pasar gourmet atau mutu A, di mana mutu A ini disebut sebagai mutu yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi mutu A, vanili harus memiliki syarat di mana aroma vanili tersebut harus maksimal. Selanjutnya, polong lentur, di mana polong vanili harus lentur dan visual vanili tersebut harus premium. Nah, di mana target untuk segmen A ini yaitu chef profesional, restoran bintang 5, atau produsen artisan food. Yang kedua, segmen pasar industri, di mana kebutuhannya itu efisiensi ekstraksi, harga yang kompetitif. Dan segmen yang ketiga yaitu pasar ethical sourcing, di mana kebutuhannya sertifikasi berkelanjutan atau fair trade organik. Di mana target segmen ketiga yaitu perusahaan di Eropa atau US yang berfokus pada etika dan transportasi. Nah, di mana implikasinya setiap segmen membutuhkan kriteria mutu dan strategi promosi yang berbeda. Selanjutnya, strategi targeting vanili, di mana strategi targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling menarik untuk menjadi sasaran penjualan perusahaan. Jadi, setelah pasar dibagi-bagi, perusahaan tidak akan melayani semua segmen, tetapi fokus pada segmen yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, dalam strategi segmentasi, ada 3 kriteria pemilihan segmen. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen, di mana perusahaan harus melihat seberapa besar pasar vanili itu dan seberapa cepat permintaan vanili itu berkembang. Misalnya seperti pasar industri makanan, seperti restoran, dan kafe. Nah, di mana perusahaan bisa memilih segmen tersebut. Yang kedua, daya tarik dan struktural, di mana perusahaan harus melihat atau menilai tingkat persaingan, kekuatan tawar pembelian, serta hambatan masuk ke dalam pasar seperti standar mutu dan perizinan. Jika masuk ke pasar modern komersial, di mana untuk masuk ke pasar tersebut harus memiliki perizinan yang rumit. Nah, di mana perusahaan bisa memilih pasar yang mudah seperti restoran atau toko-toko roti yang di mana membutuhkan vanili. Selanjutnya, sumber daya, dan yang ketiga, sumber daya perusahaan. Nah, di mana perusahaan harus melihat kemampuan perusahaan tersebut untuk memproduksi, kualitas, dan keuangan. Nah, di mana kalau perusahaan tersebut masih terbatas atau perusahaan tersebut masih kecil, nah di mana targetnya terlebih dahulu bisa pasar lokal atau pembelian menengah dulu sebelum masuk ke pembeli besar atau pasar internasional. Etika dan keberlanjutan. Positioning harus unik, berharga, dan dikomunikasikan secara konsisten kepada segmen pasar terpilih. Pentingnya standar sertifikasi ekspor. Standar mutu nasional atau SNI menjadi patokan dasar legalitas dan kualitas produk. Gerbang global sertifikasi internasional sangatlah penting. Yang pertama ada sertifikasi sistem ISO 9001 atau mutu dengan ISO 22000 atau keamanan pangan. Yang kedua adalah sertifikasi produk, sertifikasi organik atau USDA EU organik dan fair trade untuk memenuhi permintaan pasar khusus. Yang ketiga ada kesimpulan, mutu vanili kadar air adalah tiket masuk sertifikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai harga yang premium. Kesimpulan, strategi ekspor vanili. Vanili Indonesia memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar dunia melalui peningkatan kualitas berkelanjutan dengan strategi pasar yang terfokus. Yang pertama ada kualitas adalah komitmen. Mutu vanili harus konsisten memenuhi standar ketat, terutama kandungan vanili dan kadar air yang menentukan grade. Yang kedua adalah fokus adalah
kemenangan. Segmentasi pasar memungkinkan kita untuk fokus pada segmen yang paling menguntungkan dan mengembangkan strategi pemasaran 4P yang relevan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Waktu malam pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.